Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik jamaah yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Insyaallah saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu tentang kesalahan dalam berpenampilan dan berpakaian. Ini penting untuk disampaikan sebagai pengingat, ya, mengingat zaman semakin kesini semakin kesono gitu ya. Ini banyak ragam penampilan dan juga berpakaian yang kalau kita melihat banyak di medsos ataupun di media, seringkali kaum muslimin atau sebagiannya gampang mengikuti tren gitu ya, sehingga kalau lagi ada tren ini ikut terbawa arus. Ini penting untuk diingatkan sebab ada banyak hal baik penampilan ataupun pakaian yang ternyata kalau itu dilakukan oleh seorang muslim muslimah itu salah, keliru gitu ya, atau bahkan bisa menjurus kepada perbuatan dosa. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini agama yang sempurna, ya, benar-benar sempurna, sehingga Islam mengatur semua hal, sampai hal-hal yang kecil pun diatur. Ya, seperti ada hadis yang mengatakan orang Yahudi bertanya kepada salah seorang Muslim, apakah Islam mengajarkan semua hal, gitu kan? Maka dijawab bahkan sampai hal-hal yang kecil seperti buang air besar,
keluar masuk kamar mandi, ya, cara membersihkannya dan seterusnya, ini pun diatur. Ya, apalagi hal-hal yang besar gitu ya. Yang kecil pun diatur. Nah, termasuk dalam penampilan dan juga dalam berpakaian. Ini diatur. Dan kalau kita lihat atau kalau kita melihat nas Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang ada, maka dapat disimpulkan ada beberapa penampilan ataupun cara berpakaian yang dilarang di dalam Islam. Yang ini dilarang dalam Islam dan tentunya harus dijauhi oleh kita. Di antaranya yang pertama adalah menyerupai lawan jenis. Ya, menyerupai lawan jenis. Dan ini tadi saya sampaikan bahwa kalau kita mau melihat mungkin di akhir-akhir ini banyak, ya, baik dari penampilan ataupun cara berpakaian, ya, jadi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki kayak perempuan disebut apa? Banci gitu ya, kebanci-bancian gitu, atau bencong. Itu nggak kehitung kalau antum malam-malam jalan, itu justru itu lebih parah lagi ya. Bahkan ada yang nggak seperti itu pun kalau kita lihat laki-laki seperti perempuan, gemulai cara geraknya, cara bicaranya, cara menyapanya, ya, gesturnya itu ada. Ya, dan kadang-kadang itu dibuat-buat. Pun sebaliknya ada perempuan yang seperti cowok. Kalau kita lihat dari jauh, kirain cowok, ternyata cewek, kan begitu. Ya, potongan rambutnya udah kayak laki-laki, kemudian cara berpakaiannya, gitu kan? Itu banyak terjadi. Ya, nah hal-hal yang seperti ini sangat berpeluang menjerumuskan orang itu kepada perbuatan dosa yang sangat besar, ya, seperti laki-laki sama laki-laki, ya, mungkin yang sering dikenal dengan istilah lagi bete gitu ya, atau LGBT gitu kan, perempuan suka sama perempuan gitu kan, laki-laki suka sama laki-laki tadi. Nah ini mungkin diawali dari hal-hal yang seperti ini. Ya, pertama-tama dia mengikuti atau pergaulannya, lama-lama dia ikut gemulai gitu kan. Ya, kemudian lama-lama suka sama cowok. Nah, ini bahaya. Ya, ini dilarang di dalam Islam. Jadi menyerupai lawan jenis itu dilarang. Ya, tidak boleh. Ya, walaupun hanya sekedar misalkan berpakaian dengan pakaiannya perempuan atau sebaliknya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa birijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, laki-laki yang menyerupai wanita dan juga melaknat wanita yang menyerupai laki-laki tadi. Ya, jadi ini dilaknat. Kalau ada laki-laki kok kebanci-bancian, ya, maka dilaknat. Pun sebaliknya, perempuan seperti laki-laki, maco gitu kan, maka ini pun dilaknat. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau suatu perbuatan itu mendapat laknat dari Allah ataupun Rasulnya, ya, maka ini berarti perbuatan itu dilarang di dalam Islam. Ya, dan jelas riwayat ini mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat laki-laki seperti wanita, wanita seperti laki-laki. Bahkan saking kerasnya sampai-sampai kalau ada orang yang seperti ini harus dikeluarkan dari rumah-rumah kita. Ya, dari rumah kita. Riwayat yang selanjutnya masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal wal mutaranjilati minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang seperti perempuan dan para wanita atau perempuan yang seperti laki-laki. Dan beliau bersabda, akhrijuhum min buyutikum. Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ya, seolah-olah memang itu tidak layak buat seorang muslim ataupun muslimah berperilaku seperti lawan jenis, baik yang laki-laki seperti perempuan ataupun sebaliknya perempuan seperti laki-laki. Nah, kemudian larangan yang selanjutnya, hadis riwayat
Al-Baihaqi, ya. Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3, ya, ada 3 orang atau 3 kelompok, la yadkhulunal jannah, yang tidak akan masuk surga. Al-aqu bil walidayhi, yang pertama adalah durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian wad-dayus, yang kedua adalah ad-dayus. Dayus itu laki-laki atau suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya ataupun anak-anak perempuannya. Kemudian yang ketiga adalah warajinatun nisa, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini pun ada ancaman, bahkan ancaman tidak masuk surga bagi 3 orang ataupun kelompok orang ini, ya. Yang pertama durhaka kepada orang tua, kemudian ad-dayus, ya, laki-laki atau suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, untuk itu dari hadis-hadis ataupun nas yang disampaikan ini, maka kesalahan yang pertama, ya, di antara kesalahan dalam berpenampilan ataupun berpakaian adalah menyerupai lawan jenis. Maka ini hati-hati untuk keluarga kita, ya, baik istri kita ataupun anak-anak kita. Anak kita yang laki-laki, ya, jangan sampai salah dalam mendidik, sebab kebiasaan-kebiasaan di waktu kecil ini boleh jadi membawa dia sampai dewasa. Ya, kalau di waktu kecilnya sudah laki-laki, kemudian mainnya sama perempuan, kemudian mainnya boneka, ya, sukanya bunga, ini harus dirubah, ya, sebab ini penyakit nih, bahaya. Nanti kedepannya boleh jadi dia seperti perempuan, ya. Maka ini termasuk yang dilaknat dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, dan terancam, ya, boleh jadi terancam tidak masuk surga. Pun sebaliknya yang anak perempuan pun begitu, ya, harus dididik dengan didikan ataupun cara-cara ataupun fitrah perempuan. Ya, jangan perempuan diajarin main bola, ya, diajarin apalagi banyak hal yang laki-laki lah gitu, ya, misalkan gitu. Sebab ini, ya, dalam tanda kutip berbahaya, takutnya kebablasan. Yang kedua adalah berpakaian tapi tidak menutup aurat, ya, dan ini sudah masyhur, ya, jamak sekali, ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal ini kesalahan. Sampai-sampai saking banyaknya seolah-olah kita melihat pun itu seolah-olah bukan kesalahan. Ya, baik di masyarakat, realita masyarakat, ya, di depan mata kita ataupun di masyarakat dunia maya. Ya, sampai-sampai kita pun sensitifnya udah hilang. Betul nggak? Merasa begitu nggak? Kalau antum ada orang perempuan lewat nggak pakai kerudung pun kita udah biasa. Ya, padahal ini adalah kesalahan. Dia berpakaian tapi pakaiannya tidak mencukupi untuk menutup auratnya. Ya, padahal aurat itu diperintahkan untuk ditutup, dan aurat, ya, termasuk juga laki-laki. Ya, kalau kita lihat banyak anak-anak muda, misalnya laki-laki, yang muda ataupun yang tua, banyak naik motor celananya pendek sekali gitu, ya. Sampai-sampai setengah paha pun naik ke atas lagi. Dia merasa biasa aja. Ya, apalagi dia laki-laki. Terkadang yang perempuan pun seperti itu, lebih pendek daripada yang laki-laki, ya. Nah, ini sudah menjadi biasa, padahal ini adalah kesalahan. Ya, aurat laki-laki itu antara lutut sampai pusar. Ada yang mengatakan lutut termasuk aurat, ada yang mengatakan di atas lutut. Lutut bukan aurat. Sehingga kalau kita pakai celana pas di lutut, ya boleh jadi ini aman. Tapi lebih aman tentunya kita pakai celana di bawah lutut. Cuman atasnya harus sampai di atas pusar. Kalau nggak pakai atasan, gitu, ya. Ya, sebab kalau misalkan pusarnya di bawah pusar kelihatan, berarti ini auratnya terlihat, gitu kan? Atau di atas lutut kelihatan, berarti ini auratnya terlihat. Kita lihat bagaimana batasan aurat laki-laki. Fa inna ma tahta surati ila rukbatihi minal aurah. Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Ini laki-laki. Sedangkan aurat wanita ini adalah seluruh tubuhnya, ya. Seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya kecuali apa? Wajah dan telapak
telapak tangan. Ya, ini berdasarkan penafsiran dari Ibnu Abbas, yaitu dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang biasa nampak ini adalah yang dimaksud ayat ini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ya, jadi ya kita walaupun mungkin antum semua yang ada di sini yang memilih untuk menutup aurat daripada keluarganya, istri dan anak-anaknya adalah seluruh anggota badannya kecuali mungkin mata gitu ya. Tapi kalau kita melihat kalau ada orang lain belum bercadar, masih terlihat wajah dan tangannya, maka jangan menyalahkan, sebab sebagian ulama mengatakan boleh tampak wajah dan telapak tangannya gitu ya. Nah, aurat itu wajib ditutup seperti disampaikan dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa aurat itu berarti kekurangan, ya, kurang, aib atau jelek. Itu aurat. Makanya wajib ditutup. Dan ini beliau mengatakan bahwa aurat wajib ditutup dari pandangan manusia, dan ini adalah ijma. Ya, ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Ya, untuk itu harap diperhatikan, ya, sebab ini termasuk kesalahan kalau berpakaian akan tetapi masih menampakkan auratnya. Ya, nah, terkadang menampakkan aurat itu boleh jadi auratnya terbuka atau mungkin tertutup tapi pakaiannya sangat tipis gitu ya. Ya, ada orang berkerudung berjilbab ternyata lengannya pakai legging yang sangat tipis gitu, hampir menyatu dengan kulitnya. Ya, ini lengan, dan kadang bawahannya itu dahsyat gitu ya. Sudahlah tipis, kemudian warnanya seperti warna kulitnya. Coba antum bayangkan. Ini benar-benar jangan dibayangkan, bayangkan kesalahannya gitu ya maksudnya. Jangan dibayangkan. Bayangkan ini luar biasanya dia benar-benar seolah-olah nggak pakai pakaian. Kan begitu. Ini banyak terjadi, ya. Kalau lagi jogging, ya terkadang cuman ditutupin atasnya sedikit pakai rok. Rok itu pun rok kecil ya. Cuman buat hiasan aja, seolah-olah biar tambah apa? Iya, biar tambah gitu. Tapi bawahnya ya dia tertutup tapi persis sekali membentuk lakukan tubuhnya. Maka ini termasuk tadi tidak menutup auratnya, sebab sama saja dia tidak berpakaian gitu ya. Nah, kita lihat ada ancaman bagi orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, istilahnya kan begitu ya dalam hadis ya. Kita lihat hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ini beliau mengatakan ada dua golongan, ya, tapi disebutkan golongan wanitanya ini banyak. Ada dua golongan yang dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Ini jadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Belum pernah beliau lihat. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'ad nabil baqar yadribuna bihan nas. Ya, siyatun ka'ad nabil baqar. Jadi ada satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi. Cambuk seperti ekor sapi yang dengannya dia memukul manusia. Ini para ulama mengatakan bahwa ini pemimpin yang dolim gitu ya, atau orang yang dolim. Mungkin orang yang punya kekuatan, baik itu preman ataupun siapapun itu gitu ya, dia dolim. Dan cambuk ekor sapi ini adalah satu ibarat gitu ya. Boleh jadi mungkin mukulnya dengan tongkat gitu ya, mukulnya dengan kayu atau bahkan dengan tangannya. Yang jelas dia adalah orang yang dolim. Ini calon penduduk neraka ya. Kemudian yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna
la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, ada istilah kasiyatun ariyatun. Berpakaian tapi telanjang. Jadi tadi yang disebut, ya, dia berpakaian tapi pakaiannya lengannya sampai segini. Padahal harusnya minimal sampai apa namanya, batas telapak tangan, gitu ya. Kemudian bagian bawahnya pun demikian, gitu ya. Mungkin celana pendek, dia berpakaian pakai celana tapi celananya pendek, betisnya kelihatan, ya. Atau dia menutup tadi tapi kemudian lekuk tubuhnya sangat nampak. Maka ini termasuk dalam ancaman ini, ya. Sehingga di antara ancaman ini, di antara kesalahan yang kedua adalah berpakaian tapi tidak menutup aurat, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Aurat harus ditutup karena aurat adalah aib, kejelekan ataupun kekurangan, bahkan menjurus kepada dosa yang dilarang. Kemudian yang ketiga dalam berpenampilan yaitu mengenakan tato, ya, di anggota badannya, dimanapun itu. Tato itu dilarang. Ada dari antum yang tato mungkin bekas-bekas gitu. Ini kalau bisa dihapus. Dan sekarang ada satu komunitas hapus tato gitu, ya. Itu diharapkan dihapus. Dan ternyata tato itu membahayakan buat kesehatan. Ada pernah baca sekilas bahwa orang setelah mentato tubuhnya itu dia menyesal. Ternyata tinta tato itu berbahaya buat kesehatan dirinya. Dia akan bercampur dengan mungkin darahnya atau apanya gitu, ya. Dan itu berbahaya. Baik, tato itu dilarang karena ini termasuk merubah ciptaan Allah. Ya, seperti dalam surat An-Nisa 117-119, ya, ayat ini menceritakan bahwa tentang setan yang menyuruh manusia. Di antara ajakan setan adalah aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ternyata manusia itu mengubah ciptaan Allah. Ya, di antaranya adalah dengan tato. Mungkin kalau zaman dahulu sudah ada operasi plastik mungkin akan disebut, ya, oplas gitu kan. Operasi plastik, cuman plastiknya hitam. Jadilah hitam dia. Operasi plastik termasuk di dalamnya. Dan yang ringan adalah tato, ya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, wa qalat ta'ifah, sebagian ulama berkata, al-isyaratu bitaghyiri ilal wasmi wa majara majrahu minat tasannu'i lil hasan. Pada ayat ini terdapat isyarat penjelasan tentang makna mengubah ciptaan Allah. Jadi ternyata tato itu termasuk mengubah ciptaan Allah. Yang mungkin antum anggap cuma sekedar gambar, ya. Yaitu dengan, beliau mengatakan, yaitu dengan mentato atau yang sejenisnya dalam rangka dibuat-buat untuk menjadi indah, untuk memperindah tubuh antum. Ada orang yang mentato sekedar pengen punya tai lalat di sini, mungkin ngikutin artis gitu, ya. Atau di sini ditatolah di sini hitam gitu. Dulu saya punya teman begitu. Tai lalatnya ternyata buatan gitu, ya. Kalau saya banyak di sini, cuman banyak banget jadi jelek. Bukan jelek, ya, bukan. Jadi mengganggu gitu, ya. Nah, ini ada seperti itu, pun perempuan banyak begitu. Bahkan kalau di zaman dahulu, tato itu ternyata banyak dilakukan oleh perempuan, ya, perempuan. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mutawashimat." Allah melaknat orang yang mentato, dan wanita yang minta ditato. Ini wanita, gitu, ya. Dan kemudian wanita yang menyambung rambutnya, mencukur alis dan yang minta dicukur, kemudian yang merenggangkan giginya untuk kecantikan dan merubah ciptaan Allah. Ya, hadis ini mengatakan bahwa yang disebut adalah wanita yang mentato dan yang minta ditato. Ya, ini. Tapi ternyata meskipun tato itu pada asalnya dilakukan oleh wanita karena sebagai hiasan,
ya untuk memperindah dirinya, larangan ini tetap juga berlaku untuk laki-laki. Ya, bukan berarti larangan hanya untuk wanita. Sebab kata Syekh bin Baz, beliau mengatakan dalam fatwanya, yang menjadi permasalahannya adalah dia merubah ciptaan Allah. Ya, sehingga ini pun berlaku untuk laki-laki, tidak dikhususkan untuk wanita saja. Kalau laki-laki dia mentato, maka sama, ini hukumnya haram, tidak boleh atau dilarang, ya, tato. Nah, kemudian berbeda kalau misalkan tatonya ternyata hanya stiker. Ya, misalkan Pak Sam vokalis ya, mantan gitu kan. Kalau vokalis kan gaya-gayaan, ini kaosnya segini lekbong gitu kan. Sini tatonya gambar cicak gitu kan. Kalau cuma stiker maka ini boleh. Dalam arti bukan termasuk yang ini. Biasanya sifatnya sementara gitu ya. Besok juga dihapus, hilang. Ya, walaupun sementara ini antum jangan kemudian tempel di mana-mana gitu, jangan. Ya. Nah, ini hukumnya. Adapun untuk masalah adab atau adat kita sebagai seorang muslim maka jangan. Ya. Nah, kalau tato yang beneran maka ini dilarang. Yang selanjutnya di antara kesalahan berpenampilan adalah potongan rambut model koza. Ini anak-anak muda kebanyakan gitu ya. Koza itu apa? Ya, menggundul sebelah, sisakan sebagian gitu ya. Baik samping kiri kanan gitu ya, atau samping doang, kanan doang kiri enggak. Yang jelas menggundul sebelah, menyisakan sebagiannya. Dan ini banyak kalau laki-laki di kampung saya zaman dulu, kalau anak laki-laki itu disisain depannya doang, seperti Ronaldo tahun 90-an, tahu ya, Ronaldo fenomeno Brazil, kayak gitu persis gitu ya. Jadi jambulnya di depan doang, kalau perempuan di belakang, ya. Dan ini termasuk koza, ya. Dan sekarang banyak ya yang potongan ininya habis, kemudian di atasnya masih, ya. Ini dilarang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Qaza. Ya, sehingga ini dilarang, apalagi kemudian kalau kita meniru-niru orang kafir maka masuk dalam ancaman man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Yang kelima, laki-laki memakai anting ataupun kalung, ya, anting, kalung, apalagi kalung emas, kemudian termasuk cincin emas, gitu ya. Ini termasuk kesalahan dalam berpenampilan ataupun berpakaian berhias, gitu ya. Ini jadi ada banyak laki-laki yang kemudian ditindik. Biasanya kalau udah tindik, tato itu satu keluarga ya. Kalau dia tindik masih mungkin punya tato. Kalau dia punya tato mungkin dia ditindik, gitu kan. Ini laki-laki, ya. Padahal tindik ataupun anting, kalung itu ini adalah kebiasaan perempuan. Ya, seperti Rasulullah SAW pernah setelah sholat Idul Fitri, kalau saya Idul Fitri, ya, beliau kemudian mendekat kepada jamaah perempuan dan beliau mentarget mereka untuk berinfak. Ya, maka antum lihat riwayatnya masyhur di tengah-tengah kita bahwa kemudian para wanita banyak yang melepaskan antingnya, ya, anting emasnya untuk diinfakkan. Ya, ini menunjukkan bahwa anting itu memang kebiasaan perhiasan perempuan. Sehingga kalau ada laki-laki kok pakai anting, kemudian juga kalung dan cincin emas, ini dilarang di dalam Islam, termasuk ke dalam kesalahan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Uhilad dhahaba wal hariru liinasi ummati wa hurrima 'ala dzukuriha wa hurrima 'ala dzukuriha." Emas dan sutra itu dihalalkan bagi wanita dari umatku, namun diharamkan bagi laki-laki. Ya, maka ada riwayat tentang cincin ini bahwa Rasulullah SAW ya pernah mendapati salah seorang sahabatnya memakai cincin, maka kemudian beliau bergegas melepas cincin itu dan membuangnya, membantingnya. Ya, beliau bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamrati minan nar fayaj'aluha fi yadihi." Ya, kalian sengaja mengambil sepotong dari api neraka kemudian meletakkan di tangan kalian, yaitu cincin emas tadi.
Ya antum walaupun antum kaya raya ya, misalkan ini jangan sampai antum kemudian cincinnya emas, kalungnya rantai emas gitu ya. Cukup antum simpan di rumah ya, atau antum kasih ke anak, nanti anak kasih, anak simpan di rumah gitu. Atau dikasih ke istrinya gitu ya. Termasuk kalung yang bukan emas pun sebenarnya dilarang, sebab ini adalah tadi kebiasaan wanita, sehingga memakai kalung itu tadi menyerupai lawan jenis. Yang ini termasuk dalam larangan tadi ya. Larangan Rasulullah melaknat laki-laki yang seperti wanita, wanita yang seperti laki-laki, sehingga ini harus dihindari. Baik, yang keenam adalah isbal ya. Isbal itu antum semua insyaallah sudah tahu, berpakaian tapi isbal ya, atau isbal dalam berpakaian. Isbal itu pakaiannya menjulur sampai menutupi mata kaki ya, dari atas kita, baik celana kita, gamis kita, atau sarung kita ya, bukan yang dari bawah ke atas, bukan seperti kaos kaki ataupun sepatu, tapi yang dipakai berupa celana atau kain sarung atau gamis. Ini ketika menutupi mata kaki disebut isbal, dan isbal ini termasuk kesalahan ya, sebab ini dilarang. Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Ya, kain yang panjangnya di bawah mata kaki ya, itu tempatnya di neraka, bahkan terancam neraka, walaupun tidak sombong ya. Ada hadis yang lain memang kalau menjulurkan kain sampai mata kaki kemudian karena sombong, maka ini terancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak nas riwayat yang lain tanpa menyebutkan walaupun apa dengan sombong. Ya, tanpa menyebutkan dengan sombong, menjulurkan kain ke mata kaki saja, menutupi mata kaki, ini sudah termasuk kesalahan dan ini terancam api neraka. Baik, kemudian yang ketujuh, penampilan berpakaian menyerupai orang kafir. Ada pakaian-pakaian yang jadi ciri khas orang kafir, maka ketika dipakai oleh seorang muslim muslimah, ini termasuk kesalahan yang dilarang di dalam Islam. Ya, pakaian ciri khas orang kafir seperti topi Sinterklas gitu ya, topi yang seperti cupluk anak bayi tapi merah putih gitu ya, di sini ada ininya. Itu termasuk, dan itu banyak dipakai oleh sebagian kaum muslimin muslimah ketika musim perayaan hari kelahiran kalau nggak salah, benar Yesus gitu ya. Sinterklas dipakai di mana-mana. Ya, kadang-kadang cuma ngikutin tren karena mungkin kurang tahu, ya, padahal ini adalah kesalahan. Sebab ketika seperti itu, ini berarti masuk dalam ancaman man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Kemudian ada pakaian seperti pakaian paus, pakaian biarawati atau biarawan, pakaian biksu yang seperti warna oranye ya, kayak gitu. Ini kalau dipakai oleh muslim muslimah, maka ini termasuk larangan ataupun kesalahan yang dilarang. Akan tetapi pakaian yang sudah menjadi umum ya, walaupun datangnya dari orang kafir, ini tidak termasuk dalam pakaian khusus bagi mereka. Yang kedelapan, mengenakan pakaian syuhro. Pakaian syuhro. Syuhro itu pakaian ketenaran. Ya, ini termasuk kesalahan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madalatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhroh, pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kehinaan pada hari kiamat. Pakaian syuhroh itu pakaian ketenaran yang berbeda, mencolok sekali perbedaannya dari kebiasaan pakaian umum. Kebiasaan pakaian kita misalkan pakai gamis, pakai koko, pakai kemeja, kaos. Namun ada orang yang pakai misalkan pakaian yang aneh, paling aneh. Baik itu karena saking bagusnya, mahalnya, dengan berbagai pernak-perniknya, ataupun saking jeleknya. Jadi sebabnya bukan masalah bagusnya pakaian itu ya yang dia kenakan, akan tetapi karena keanehannya itu sehingga dia pengen tenar dikenal oleh orang. Ya, ini termasuk pakaian syuhroh, dan ini dilarang di dalam Islam. Nah, ini beberapa poin, ada 8 kurang lebihnya, walaupun mungkin masih banyak gitu ya, karena waktunya terbatas, dan saya sampaikan secara cepat. Mudah-mudahan
ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai pengingat. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, tetap berikan hidayah kepada kita, tidak terbawa arus sehingga tidak terjatuh pada hal-hal dalam penampilan atau berpakaian yang dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.